Mas Adi, yang Anda baca betulkah PDI Perjuangan itu masih kekeh seperti yang disampaikan Bang Ciko, atau sebenarnya PDI Perjuangan sudah mulai melunak? Angket tidak jelas, kemudian ini belum menutup opsi untuk bisa bergabung atau tidak dengan koalisi Prabowo? Saya melihat sikap PDIP itu agak sedikit melunak ya. Mungkin banyak faktor. Melunak dalam arti tidak seperti yang dulu kalau kalah dalam kontestasi pilpres maka siap 100% akan jadi oposisi. Belakangan statement-statement kawan-kawan PDIP termasuk Bang Ciko itu bersayap. Bahwa politik itu serba mungkin. Bersayap ya? Kan ingat, politik itu serba mungkin. Kalau Nasdem 50-50. Ini kan kalimat-kalimat bersayap yang tidak mematok harga mati bahwa oposisi adalah jalan terakhir. Yang ingin saya katakan adalah, saya masih bisa membayangkan bahwa koalisi di 2024 ini, terutama dengan partai-partai non koalisinya Prabowo dan Gibran, tidak harus soal menteri. Bisa komposisi-komposisi yang lain termasuk di DPR. MD3 ini kan menjadi pertaruhan. Kita dulu punya korespondensi historis di 2014. Mestinya PDIP sebagai pemenang pileg dan pilpres jadi ketua DPR. Tapi kan diubah undang-undangnya. Tentu dalam konteks ini yang disebut dengan merangkul itu tidak harus jadi menteri bagi PDIP. Tapi minimal undang-undang MD3 jangan diubah. Undang-undang MD3 jangan dibabak belut dan kemudian memberikan ketua DPR itu kepada partai-partai yang lain. Ini kan bagian dari akomodasi. Nah yang kedua, sangat mungkin juga per hari ini iman politik PDIP ingin jadi oposisi. Minimal setahun atau 2 tahun pertama Prabowo dan Gibran. Sangat tergantung bagaimana bulan madu antara hubungan Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi setelah itu tak ada yang bisa menjamin. Siapa tahu hubungan Jokowi dan Prabowo tak lagi mesra, berakhir, dan sangat mungkin PDIP akan menjadi bagian di dalamnya. Ini penting sebenarnya karena barrier dari PDIP itu bukan Prabowo, tapi Pak Jokowi. Itu yang sebenarnya terkonfirmasi dari pernyataan Deddy Sitorus beberapa waktu yang lalu. Dengan Prabowo dan Gerindra nggak ada soal. PDIP itu yang ada soal dengan Pak Jokowi. Ini yang menurut saya, kalau hubungan Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, mungkin PDIP akan terus berada di luar kekuasaan. Tapi ketika hubungan itu mulai clash, mulai tak membaik, rasa-rasanya PDIP sekalipun akan tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Karena secara umum, pertama tentu PDIP sedang berhitung oposisi dengan gaya yang agresif menyerang ini tak terlampau populer di kalangan kita saat ini. Di 2029 pemilih muda kita itu di kisaran angka 65%, di mana pemilihnya itu tidak terlampau suka dengan model komunikasi politik yang seperti zaman lama, yang tampil agresif, menyerang, mengkritik dan seterusnya. Di tampak permukaan bagus tapi secara elektoral tidak terlampau menguntungkan. Karena itu politik rangkulan, gemoy-gemoy, kerjasama itu adalah model komunikasi politik yang sangat memungkinkan dibaca juga oleh PDIP bahwa mereka akan bergabung untuk menyamatkan bagaimana elektabilitas mereka ke depan itu akan naik secara signifikan. Ini soal model komunikasi politik aja sebenarnya. Kalau begitu Bang Uce tadi sempat disinggung, ini tergantung nanti bagaimana hubungan Jokowi dengan Prabowo ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.